arahnya, rumahnya itu rumah Belanda yang udah ratusan tahun berlalu dan masih berdiri tegak dan kokoh. Tahu sendiri ya, rumah kalau udah ratusan tahun terus tidak ada yang meninggali, udah nggak ditinggalin ya rumah itu ya, emang rumah kosong tapi kayak itu kan banyak ya jadinya ya, dengan di depan pohon beringin yang kokoh juga. Dan tidak lupa ada pemakaman beneran di belakangnya. Jadi ya, jangankan syuting film horor ya, mungkin kalau nggak syuting juga, ya itulah, memang sudah banyak penunggunya. Jadi ya itu sih memang terasa creepy sekali ketika syuting yang nggak cuma malam tapi juga syutingnya siang hari gitu. Saya pengen mengatakan mudah-mudahan film ini diterima oleh masyarakat. Waduh, Pak Ci sini, Pak Ci. Suami saya datang. Mudah-mudahan film horor ini diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia based on true story, and then ya memang sebetulnya banyak yang real terjadi di pembuatan film ini. Terima kasih. Gitu. Jadi di sini ada Nyi Sukmo karena mungkin dia inti dari persugihan ini untuk tidak putus gitu dari turun temurun gitu lah. Dia mempertahankan untuk ini tetap bertahan gitu. Jadi ya overall terima kasih, maaf atas kekurangan dan di film ini khususnya Nyi Sukmo ya pokoknya selamat tadi menikmati juga. Gue jadi bingung mau ngomong apa. Pokoknya intinya ini ya kita film ini kita syuting di tempat yang benar-benar tadi Kawanda bilang tidak ada settingan yang benar-benar dibikin horor, tidak, benar-benar itu rumah kosong dan memang ada kejadian yang benar-benar real di siang hari jam 3 ya Bun ya, jam 3 sore ya Jevan itu ya jam 3 dan Pacik juga. Terus habis itu syutingnya fun walaupun memang di dalam set yang horor tapi fun sekali. Kita ngeblend semua para pemain. Om Arthur juga kebetulan berhalangan hadir karena beliau sedang sakit. Ajeng juga berhalangan sakit tapi fun semua. Kita sosok fun aja gitu karena jam 3 jam 4 kan udah mulai agak-agak creepy ya. Jadi kita bawa happy aja, kita bercandaan gitu. Ya walaupun merinding gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, ini semua rampung dan terima kasih. Terima kasih kakak. Di sebelah kakak itu ada adik. Ada yang lain ya? Sudah hadir pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bunda Siska udah ngasih kepercayaan peran ini dan ngasih kesempatan. Ini film pertama saya dan saya berusaha untuk memerankan dengan baik. Saya juga menikmati peran ini. Terima kasih banyak Bunda. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang lain sudah sangat membantu. Pertama aja mainnya gitu. Pertama tuh. Belum 10. Ntar ya. Tunggu Samuel, tunggu. Ya, sangat enjoy ya. Seperti teman-teman yang enjoy banget gitu. Ya itu aja, terima kasih. Sebelah Anda ada Iqbal ya. Di mana anak bungsu dari keluarga Mardi. Saya berterima kasih sama Bunda udah dikasih kepercayaan untuk memerankan Kulik di sini dan mempunyai PR waktu itu harus menurunkan berat badan jadi 65 dari 75. Jadi itu sekitar 10 kilo. Makanya tadi pas dilihat untuk mengimbangi Sukma kemarin ya harus turun tuh 10 kilo dari 75 ke 65. Alhamdulillah bisa. Terus juga kita syutingnya ya tadi benar fun juga walaupun dibalut dengan sedikit ketakutan karena kemarin ada tragedi yang dialami sama Jevan sama Abang Pacik yang dimana kita semua satu kru produksi itu kaget semua dan sempat Kawanda berteriak-teriak waktu itu belum baca doa juga ya.
Awalnya sih ini bocoran dikit. Awalnya sih kita pikir itu hanya main-main antara Jevan sama Bang Pacik itu karena memang kan tadi scene-nya pas lagi berdua. Sempat kita biarin juga, tapi setelah ngelihat Jevan loncat, berdiri dan melakukan sedikit gerakan seperti tari atau silat, baru kita sadar kalau dia memang kerasukan beneran gitu. Sampai dibawa ke belakang. Oke. Nanti Iya, kita akan sejam, konfirmasi sejam. ya. Gitu. Oke, paling Terima ujung. kasih. Kakak ini Dan kalau cerita tentang film ini memang lebih horor di balik layarnya ya daripada daripada film ini gitu. Horor banget soalnya gitu. Dan itu kan real jadinya ya. Nah, jadi memang nuansanya horor banget. Terus memang ada kejadian Jevan dan saya waktu itu gitu. Jadi sedikit bocoran aja kalau saya waktu itu katanya nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa bahasa Jawa kuno, Jawa klasik, Jawa apa, Jawa halus, apalah itu namanya, yang tahu cuma bisa logatnya aja sebenarnya, tapi kenapa bisa jadi bahasa Jawa gitu kata teman-teman, ya sudahlah gitu. Nah terus memang nuansanya memang agak-agak beda dibandingkan beberapa film yang memang saya pernah ikutin juga. Yang di sini nih memang benar-benar kejadian nyata dan sempat skip juga waktu ada adegan karena saking banyaknya kejadian-kejadian yang saya alami. Jadi sempat skip waktu adegan mau dikubur. Jadi saya bilang jangan saya deh, yang dikubur yang lain aja gitu. Jadi waktu itu pakai peran pengganti ya untuk yang adegan dikubur karena saya nggak mau gitu. Nah terus yang lainnya ya adegan waktu yang jadi pocong aja itu benar-benar agak-agak nyiksa karena harus didandanin beberapa jam sebelumnya dan harus stay sampai malam gitu, sampai malam banget. Jadi agak-agak gatal gitu, besok gitu lagi, gatal lagi gitu. Itu sih, but fun, semuanya fun dan seperti yang tadi dibilang juga sama teman-teman, asik-asik semua, kita fun banget, kita bonding banget pokoknya di sana gitu. Itu. terima kasih. Thank you. Siang semuanya. Siap. Terima kasih kakak, abang, semua udah menyempatkan waktunya untuk datang. Apresiasi sebesar-besarnya untuk Bu Ciska Dopert yang telah memberikan saya kesempatan untuk memerankan karakter Henry, karena ini adalah film horor pertama saya. Dan ternyata film horor ini yang pertama kali menjadi kisah horor juga buat kehidupan saya. Ya. Kamu mengalami apa pada saat itu? Tarik nafas. Kapok nggak? Lihat ke teman-teman media dong. Kebetulan pada saat syuting waktu itu memang scene-nya itu lagi ritual ya, ritual mangku pocong, dan konon katanya ritual itu benar adanya. Dan posisinya di scene yang mungkin tadi kakak lihat, aku sama Pak Mardi itu posisinya lagi dipocongin. Dan Jangan masuk deh. Coba ya, coba ya. Sam, tolong Sam. memang pada saat itu juga bisa dibilang hilang diri. Aku nggak sadar pada saat itu, dan tiba-tiba bangun-bangun dikasih tahu kalau memang posisi aku sama Pacik itu sudah kesurupan selama kurang lebih sejam. Makanya pada saat itu syuting jam 3 pagi, kita harus berhenti dulu sampai jam 4 atau jam 5 baru bisa mulai syuting lagi ya Bun ya. Sore maghrib baru kita bisa mulai lagi setelah 1 jam dan 2 jam kemudian. Makasih Virgo Putra Film. Jadi gini aja, ini dari tadi nih si Arul nih ngededes buat terus nih gitu. Oke. Kebetulan peran Yahya dimainkan oleh saya dan saya memang non muslim. Nah, ini ada cerita lucunya. Saya diminta menghafal ayat kursi. Ya, seperti saya layaknya pemain basket disuruh olahraga sepak takraw misalnya, kan berarti kan nol banget gitu ya. Lu jangan videoin gua dong. Iya, biasa sih lo. Nggak apa-apa. Jadi kalau orang tidak biasa, cuma kan kayak karena
saya sebagai aktor, jadi sesuatu harus deliver pastinya, itu ya, profesional. Sesuai bayaran. Nah, soal rumah itu memang auranya dan ambience-nya jujur memang agak kurang sedep dan kurang enak di set rumah yang tadi Jevan ngomong itu. Cuman itulah nanti itu nomor 2, nomor 1-nya adalah untung syutingnya di Tegal dan untung 6 jam keretanya. Jadi untuk menghafal ayat kursi lumayan. Kalau syutingnya di Bogor misalnya sejam, waduh, harus bener-bener ngafalin banget tuh. Soalnya memang cukup susah. Dan ternyata dari Dian yang ngomong yang waktu itu, Sam, yang beragama Islam aja emang agak susah Sam ngafalinnya gitu ya. Iya, kan gue jadi bingung, oh apalagi gue dong ngafalinnya PR banget kan gitu. Namun setelah adegan yang ya ini kan belum pada nonton. Sudah dong. Enggak akan 24 ntar kalau aku ngomong ntar. Nah, namun akhirnya dengan Mbak Ciska seorang director handal, saya 3/4 kehabis aja. VO dong gua, Mbak Ciska tahu nggak? Aku ngafalinnya 3 hari 3 malam loh Mbak Ciska. Gitu. Coba ya karena ini kan kebutuhan syuting ya, kita sebagai aktor